kalau hampir semua aktivitas bisnis itu berkaitan dengan pajak. Nah, kalau bisnis tidak memahami aturan pajak, maka resikonya bisa besar loh, mulai dari denda sampai timbul masalah hukum. Nah, oleh karena itu, di video kali ini kami akan membahas tentang hukum pajak berperan penting dalam dunia bisnis. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan aturan dan kebijakan yang mengatur bagaimana pajak dikumpulkan, dikelola, dan ditegakkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, hukum ini sangat penting karena mempengaruhi hampir seluruh aktivitas bisnis, mulai dari skala kecil sampai yang skala besar. Dalam prakteknya, terdapat beberapa konsekuensi dalam hukum pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan pribadi maupun bisnis. Yang kedua ada pajak korporasi. Pajak korporasi adalah pajak yang dikenakan atas keuntungan perusahaan maupun badan usaha. Yang ketiga ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa. Yang terakhir ada pajak internasional. Pajak internasional adalah aturan dan perjanjian pajak antar negara yang berlaku bagi perusahaan multinasional agar terhindar dari pajak berganda dan tetap mematuhi aturan hukum pajak di setiap negara. Perpajakan bisnis juga cukup kompleks loh, karena di setiap jenis usaha itu memiliki perlakuan pajak yang berbeda, seperti usaha perseorangan, kemitraan, korporasi atau bisnis internasional, S corporation, dan perusahaan terbatas atau LLC. Oleh karena itu, memahami hukum pajak juga sangat penting bagi setiap bisnis agar dapat mengelola keuangannya dengan baik, menjalankan usahanya secara legal, dan dapat mendukung keberlangsungan bisnis di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perusahaan dikenakan pajak. Perusahaan sendiri memiliki perlakuan pajak yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama itu ada usaha perseorangan. Usaha perseorangan yaitu jenis pajak yang dikenakan pada langsung pemiliknya. Yang kedua ada kemitraan. Kemitraan yaitu jenis pajak yang dikenakan kepada masing-masing pemilik usaha atau saham. Nah, yang ketiga itu ada korporasi, yaitu jenis pajak yang dikenakan kepada pemilik saat menerima dividen. Yang keempat itu ada LCC atau usaha perseorangan, yaitu bentuk hidra dengan tanggung jawab terbatas kepada pemilik secara langsung. Setelah kita membahas bagaimana perusahaan dikenakan pajak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana perhitungan pajak. Perhitungan pajak sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tarif pajak. Tarif pajak biasanya bersifat tetap atau progresif tergantung pada pendapatan usaha. Yang kedua itu ada pengurangan pajak. Pengurangan pajak yaitu biaya operasional seperti gaji, sewa, dan utilitas yang dapat mengurangi penggunaan pajak secara langsung. Yang ketiga itu ada kredit pajak, yaitu pengurangan langsung terhadap jumlah pajak yang harus dibayar untuk kegiatan riset atau efisiensi energi. Dengan memahami hal ini, bisnis dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak domestik dan pajak internasional. Pajak domestik adalah pajak yang berlaku dalam satu negara, biasanya mengikat suatu bisnis di dalam negara. Sedangkan pajak internasional yaitu pajak yang berlaku bagi operasi bisnis yang berjalan di lebih dari satu negara. Selain itu, bisnis juga harus memenuhi beberapa kewajiban. Yang pertama, mereka harus memiliki catatan keuangan yang lengkap dan akurat. Yang kedua, mereka harus siap dalam menghadapi audit pajak. Dan yang terakhir, mereka harus memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengacara pajak. Kira-kira tugasnya apa ya? Nah, mereka itu bertugas dalam satu, merencanakan pajak. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan aturan pajak yang berlaku. Dan yang terakhir, mereka membantu menyelesaikan sengketa apabila terjadi suatu masalah.
sekali teman-teman. Pemahaman kita terhadap hukum pajak dalam bisnis itu sangat penting agar suatu bisnis dapat berjalan secara legal, efisien, dan terhindar dari risiko hukum dan risiko keuangan. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.